Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap bangkit berdiri. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 3 ayat saja. Bisa bantu multimedia? Oke, kita baca bersuara ya, jangan baca dalam hati. Udah sering kita ini kalau orang Surabaya bilang batin gitu ya, simpan di hati. Sekarang waktunya diperkatakan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. Terus 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam kehidupannya. Ingat ya, ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan suruh duduk kembali. Haleluya, thank you singers. Terima kasih. Malam hari ini kalau saudara suka judul khotbah, judulnya sederhana saja. Kingdom lifestyle. Gaya hidup kerajaan. Dan gaya hidup ini seharusnya gaya hidup yang paling mendasar dalam kehidupan setiap kita. Ketika gaya hidup mendasar ini tidak dikerjakan, maka kebanyakan orang akan mengalami kehilangan sasaran, kehilangan tujuan dalam kehidupannya. Apakah itu? Yang pertama, dengar baik-baik. Alkitab berkata, rejoice always, bersukacitalah senantiasa. Ayat ini datang kepada jemaat di Tesalonika. Pada waktu itu jemaat ini dalam keadaan susah, penderitaan, aniaya. Rasul Paulus membangun gereja ini, merintis gereja ini baru beberapa minggu. Tidak lama, baru merintis beberapa minggu. Lalu banyak orang Yahudi bertobat, terima Kristus. Dan kemudian ketika penyebaran kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Lalu ada orang Yahudi yang lainnya yang gak percaya Yesus. Mereka marah dan mereka buat kerusuhan. Mereka menentang pergerakan itu dan mereka menganiaya orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika yang percaya kepada Kristus. Bahkan aniaya dikerjakan begitu keras sehingga membahayakan nyawa daripada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus harus menyingkir, meninggalkan kota Tesalonika. Dan dia kemudian kirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Yang saya terkesan adalah waktu dia kirim surat, dia tidak bilang begini, ya memang layaklah kamu bersedih hati. Ya kasihan deh lu. Tidak saudaraku. Nasihatnya justru di tengah keadaan kegoncangan, keadaan aniaya, penderitaan yang luar biasa, kesulitan dan kesusahan. Dia mengajarkan supaya jemaat gereja bergerak dalam roh yang berlawanan. Dia berkata, rejoice always, bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus sudah mengajarkan bahwa we walk by faith and not by sight, nor by feeling. Kita ini berjalan dengan iman, bukan penglihatan, apalagi perasaan. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, mereka ditekankan yang pertama adalah menghadapi aniaya, kesulitan apapun. Tetap rejoice in the Lord.
Rejoice. Kok enggak peka ya pemainnya keyboard ya. In the Lord. Tolong dong satu disisakan gitu. Haleluya. Apapun pergumulan saudara pada saat ini, kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri saudara, dan saya beritahu dia adalah sumber pengharapan, dia adalah sumber sukacita, maka sesungguhnya saudaraku tidak ada alasan untuk tidak bisa bersukacita. Justru saudara sebagaimana pemazmur mengajarkan, dan Mazmur 103 dia pernah mengajarkan, ketika suasana tidak enak, ketika keadaan lingkungan tidak mendukung, ketika tekanan, ketika aniaya datang, justru Raja Daud berkata, memberitakan kepada jiwanya yang seharusnya tidak punya alasan untuk bisa menyanyi memuji. Bahkan dia berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Dia perintahkan jiwanya, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sebab itu belajar untuk kita mengerti akan kondisi kita. Namanya hidup selalu ada proses. Tidak ada sesuatu pun orang hidup tanpa pergumulan, saudaraku. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Dalam Yesaya 43 ayat 21 berkata, tolong multimedia. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahan lain dikatakan, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Saudara lihat urutannya, pembentukan dulu, baru ada kemasyuran. Proses dulu, baru ada kemuliaan. Memang itu kehendak Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang-orang percaya yang punya kingdom lifestyle, kingdom mentality, punya mentalitas kerajaan, tidak disebut sebagai anak gampangan. Dan di tengah kesulitan sadar ada proses yang justru mendatangkan kebaikan, membawa kita berjalan dalam keserupaan seperti Kristus, membawa karakter kita semakin menyerupai seperti Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dia berkata, dalam keadaan apapun saudaraku, tetaplah bersukacita. Dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10-11 di sana katakan, for the joy of the Lord is your strength. So, sukacita daripada Tuhan itu kekuatanmu. Justru ketika kita lemah, justru ketika kita dalam pergumulan, tekanan apapun, waktu kita perintahkan jiwa kita untuk bersukacita, justru disitulah kekuatan Tuhan akan dialirkan kepada kita, sehingga kita bisa tahan menghadapi setiap goncangan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Dan di sisi lain Amsal Sulaiman dengan jelas berkata seperti ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Jelas sekali, hati yang gembira itu obat yang manjur, hati yang penuh sukacita. Dalam dunia ilmu pengetahuan, satu kali saya melihat televisi dan pas saya nonton itu adalah penelitian dari 2 universitas terbesar di dunia. Mereka adalah selalu menempati ranking 5 besar dunia universitas level dunia. Pertama yaitu Harvard University. Ya saudaraku, di Harvard situ, dan juga yang kedua adalah Oxford University. Yang satu di Boston, yang satu di Inggris. Mereka membuat penelitian yang sama dan menemukan saudaraku hasil yang sama. Ketika seorang bersukacita dengan ekspresi tertawa, ya paling tidak tertawa itu kurang lebih 1 hari 10 menit saja, dan tertawanya harus lepas, tertawanya terbahak-bahak, nggak boleh cuman nggak seperti itu saudaraku. Tertawa itu ternyata tubuh itu mengeluarkan hormon yang positif. Hormon positif ini akan meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tubuh, membuat kita menjadi sehat. Dan diteliti pula saudaraku, selain membawa kesehatan, tertawa, sukacita itu juga saudaraku memperlambat proses penuaan. Hei ibu-ibu, biaya perawatan mahal sekarang. Ya, kalau ingin kamu awet muda, rejoice always, bersukacita. Sebab ini perintah Tuhan bagi setiap kita yang percaya, katakan. Jangan ikuti perasaan saudara. Saya beritahu saudara,
Ini masalah iman percaya. Ya, kita berjalan bukan dikendalikan dengan apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan. By faith, iman. Saya harus tahu bahwa sukacita bukan di luar sana. Cara kerja prinsip kerajaan Allah itu bukan outside in, dari luar ke dalam, tapi inside out. Bagaimana dari dalam mengeluarkannya. Kenapa saya katakan begini? Begitu Anda bertobat terima Yesus, Anda undang Yesus masuk dalam hati Anda kan, sebagai Tuhan dan Raja kita. Lalu kita dipulihkan. Maka Yesusnya ada di mana? Di sini. Cu Yesus channel ya. Saya wasinli di sini jelas. Dia dalam hati. Berapa banyak sudah percaya dia sumber sukacita? Sukacita sudah ada di sini. Sumbernya sudah ada di sini. Tugas kita mengeluarkannya, saudaraku. Menyatakan, saudaraku dikasih. Gak usah tunggu situasi yang lagi bagus. Kalau semua orang situasi bagus, banyak duit apa gampang. Tapi justru di tengah kesulitan seperti jemaat Tesalonika, firman Tuhan datang kepada mereka. Padahal ada air mata, ada aniaya, ada kesusahan. Tapi untuk sanggup menghadapi itu dan memberi kekuatan baru, justru hidup dalam yang sebaliknya. Bersuka cita senantiasa. Yang percaya berkata, amin. Dalam Galatia 5, 22, 23, bagaimana sukacita itu juga buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sukacita bagian dari buah roh. Saudaraku, Tuhan menginginkan dalam diri kita yang nampak itu buah saudaraku. Ya itu bicara soal karakternya. Banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau suruh berdoa saya berdoa. Karena memang Yesus berdoa kan, ngajari doa dalam Matius pasal 6, doa Bapa kami dan sebagainya. Saya berdoa karena Yesus berdoa. Oke, Pak Pendeta, saya berpuasa karena Yesus juga berpuasa kan. Di Alkitab jelas Yesus berpuasa, jadi saya ikut puasa. Tapi Pak, kalau suruh menari, melompat, bersuka cita, mana ada ayatnya? Makanya banyak orang Kristen waktu puji-pujian itu kayak patung. Kakinya itu banyak pakunya. Padahal saudaraku, saya tunjukkan satu ayat. Saya harap Anda dimerdekakan dengan ayat ini. Kalau Anda pengikut Kristus sejati, Anda akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setuju tidak? Ya, saudaraku, Lukas 10 ayat 21, tolong multimedia. Lukas 10 ayat 21, saya ceritakan dulu kisahnya. Yesus mengutus 70 murid. Jadi ada 12 murid, tapi di sisi lain ada 70 murid yang lainnya. Dan 70 murid ini diutus pergi dua-dua orang, ya, berpasangan. Ingat ya, pelayanan jangan pergi sendirian, jangan pergi melayani lawan jenis sekalipun, tidak. Oke, kalau lawan jenis harus ada teman lain yang menemani. Nenek bilang itu berbahaya. Ya, tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jangan berkata aku diurapi apa semua. Enggak. Saya sudah banyak temukan bukti-bukti di luar sana. Orang yang melayani bergerak sendiri, yang katanya dengan iman jatuh dia di dalam dosa. Saudara aku dikasih Tuhan. Nah, saudara aku dikasih Tuhan, dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 di situ, mereka diutus pergi pelayanan oleh Tuhan Yesus. Diurapi lebih dulu, diberi kuat kuasa, lalu bergerak. Lalu mereka setelah pulang, mereka lapor sama Tuhan. Saya bayangkan begini, Guru, haleluya, saya berdoa orang buta dicelikan bisa melihat. Kami berdoa untuk orang lumpuh pun berjalan. Guru, kami berdoa untuk orang yang mau bercerai, berantem rumah tangganya, tapi kami layani mereka, konselingi mereka akhirnya rujuk dan mereka berjanji sehidup semati dipulihkan. Guru, bahkan ada orang yang mati kami doakan, mati bangkit demi didengar Yesus. Peristiwa-peristiwa itu muncul ayat ini. Lukas 10 ayat 21, tolong multimedia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata bergembira, Indonesia cuma diterjemahkan bergembiralah. Ya ampun, bahasa Indonesia, bahasa aslinya, bahasa Yunani bukan cuma sekedar bergembira biasa. Kata Yunani dipakai di situ adalah agaliao. Agaliao itu artinya begini. Pada waktu itu juga Agalia itu begini, menari berputar-putar sambil melompat-lompat. Hei, kalau Tuhan Yesus lakukan ini, kenapa gereja gengsi? Tadi kasihan pemimpin pujinya, jam. Yang jam cuma beberapa orang, yang lain saudaraku, oh mungkin gak ngerti bahasa Inggris artinya jam. Kamu mesti ngomong lompat.
Mereka nggak ngerti. Oh saudaraku dikasih Tuhan, Yesus saja melakukan seperti itu. Yesus menari melompat sambil berputar-putar. Kok kita gengsi? Hei, saya beritahu pada saudara, dia melakukannya dengan segenap hati. Karena dia mengajarkan bahwa di tengah sukacita ada kekuatan yang mengalir. Kalau Anda bersukacita, penuh kegembiraan, justru mendatangkan kesembuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan yang menyatakan di dalamnya ada karakter. Katakan bersama saya, bersukacita senantiasa. Buka tangan saudara seperti saya begini. Bilang, bersukacita senantiasa. Kenapa itu ikat? Nggak ngerti bahasa Indonesia kah? Tangan saudara begini. Oke. Bilang, bersukacita senantiasa. Genggam erat gini. Masukkan jantungmu sampai bunyi mak beles. Hanya orang Surabaya yang ngerti apa yang saya maksudkan. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ini dari gaya hidup saudara, saya kasih tahu saudara, sukacita itu mengalir, menular. Oh saudaraku, Anda datang ke sebuah keadaan yang runyam yang gak baik, tapi Anda datang membawa sukacita. Wow, Anda bisa mengusir kesedihan yang ada di situ. Anda menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang di situ. Itu yang pertama. Rejoice always. Apapun situasi saudara. Tapi sukacita itu juga pilihan. Halo, hidup dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Dan saudara akan jadi sesuai pilihan yang saudara buat. Makanya saya memilih untuk hidup dalam sukacita. Banyak orang salah tentang usia saya. Setiap kali orang beberapa hari yang lalu ketemu, ada orang tuh bisa salah usia saya tuh 10 tahun di bawah aslinya. Ya, mereka bilang paling bapak ya baru 47, 49. Saya sudah 10 tahun di atasnya saudaraku ya. Sudah orang Manado bilang so opa kita. Saya sudah opa saudaraku ya. Punya cucu 2. Tapi orang bilang tapi mukanya segar. Iya, mereka belum tahu saudaraku. Sebab apa? Ada sukacita. Ingat loh, Yesus waktu dengar kabar seperti tadi, kabar yang menggembirakan, dia bukan cuma gini, oh haleluya, puji Tuhan. Enggak, dia justru, saya bayangkan dia nyanyi lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Gitu saudaraku ya. Pilihan yang harus saudara buat. Oke, sekarang saya buat ilustrasi. Anda semua adalah murid-murid sekolah minggu. Kunci F sekarang agak turun. Ya, semua sekolah minggu bayangkan. Anak sekolah minggu lebih keras. Ayo adik-adik, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak keras nanti masuk surga terima upahnya. Tepuk tangan adik-adik. Sekali ini kalau diambil gambarnya bagus ini tadi ya. Adik-adik, kakak baru pulang dari negeri Belanda dan Belgia. Kakak pulang bawa oleh-oleh buat adik-adik sekolah minggu. Hore! Pertama kakak bawa oleh-oleh coklat nomor 1 di dunia dari Belgia. Yang kedua kakak bawa oleh-oleh buat adik-adik semua, berlian dari negeri Belanda sebesar ini. Adik-adik mau pilih mana? Coklat Belgia nomor 1 dunia atau berlian adik-adik? Ya, kalau masih kecil pilih berlian mata duitan. Pasti namanya anak sekolah minggu gak ngerti nilainya berlian. Mereka akan berkata, coklat. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah seperti pilihanmu. Oke, kita tinggalkan dunia persekolah mingguan. Sekarang saya datang kepada Anda semua di usia yang seperti sekarang. Oke, sudah besar-besar semuanya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, puji Tuhan, saya baru pulang dari Belgia dan negeri Belanda. Dan saya bawa oleh-oleh buat Anda semuanya. Please, Anda pilih salah satunya, gak boleh dapatkan dua-duanya. Dan yang memilih, yang antusias, orang yang akan saya pilih untuk mendapatkannya.
Di tangan kiri saya ada coklat nomor 1 di dunia, Belgia. Tangan kanan saya ada berlian segede ini. Bayangkan kalau dibuat kalung, gondal gandul. Wow, luar biasa. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana, berlian atau coklat. Sama seperti saya pendeta Roni Daud Simeon, gak pakai doa, saya merem, saya pilih berlian. Udah gak usah munafik. Karena kita tahu nilainya. Dengar saudara, di hadapan kita disuruh memilih hidup sukacita atau hidup dalam duka cita. Pilihan saudara. Berjalan dalam iman atau berjalan menuruti situasi yang memandu hidup saudara. Pilih sukacita. Pilih berjalan dengan iman. Saudara bisa menangkap maksud saya? Sekali lagi buka tangan saudara. Haleluya. Bagus, 2 tangan. Ini tadi padahal saya cuma 1, mereka 2 tangan, artinya antusias. Saya pun harus 2 tangan. Buka 2 tangan saudara. Katakan sama saya, bersukacitalah senantiasa. Genggam erat-erat ini, masukkan di jantungmu sampai bunyi belas mata. Tepuk tangan buat Tuhan. Wuhui. Yang kedua, kingdom lifestyle yang kedua, yang harus sehari-hari. Ini harus sehari-hari jadi gaya hidup sehari-hari. Kayak kita makan, mesti sarapan pagi, makan siang, makan malam, makan tengah malam. Enggak ya, saudaraku. Lalu kemudian di sana dikatakan ayat berikutnya, tetaplah berdoa. Enggak usah diiringin, Mas. Dek, enggak usah diiringin. Ntar aja saya kasih nada dasar, oke? Kalau gini C, ini D biasa ya, F, ini G. Kalau gini saya marah sama kamu. Orang Manado bilang, berapa falungkungana. Oke, saya ada darah Manado jadi saya bisa belogat ya. Oh, saudara, aku dikasih Tuhan. Berikutnya, tetaplah berdoa. Wow, kenapa? Lihat loh, tetaplah. Ada banyak orang berdoa itu pagi susah baru Tuhan. Come on man, tetaplah dalam situasi apapun. Tuhan inginkan kita berdoa, artinya terkoneksi, terhubung dengan pusat dari semuanya. Kerajaan sorga, Tuhan yang bertakhta di sana. Nah, harus mengerti tentang berdoa. Begini, orientasi berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda dengan orientasi yang dibangun oleh agama-agama di dunia ini. Saya harap tidak ada satu pun suruh berdoa dengan orientasi agama. Apa itu? Orientasi doa agamawi itu apa? Selalu meminta Tuhan menuruti semua keperluan-keperluannya. Itu kebanyakan doa orang-orang Kristen bahkan. Ya, penuhi kebutuhan ini. Gak salah meminta sesuatu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita kingdom prayer, doa dalam basis kerajaan Allah. Orientasinya apa? Bukan keperluan, kebutuhan manusia kita, tapi orientasi adalah supaya kehendak Tuhan dapat dilaksanakan di bumi ini. Halo, saudaraku, saya harus jelaskan beberapa menit. Kata doa pertama kali disebutkan di Alkitab itu adalah dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7. Kejadian 20 ayat ke-7 itu mengisahkan bagaimana Abraham dan Sarah pergi ke Mesir. Dan di sana Abraham ini bohong. Nggak ngaku sama Raja Abimelek bahwa kalau Sarah itu istrinya. Dia ngaku cuma saudaranya. Astaga saudaraku, astaga. Apa yang sedang terjadi? Sarah ini sudah mak-mak, opung, omah, mbah putri. Sudah tua saudaraku. Tapi masih kelihatan seksi, nampak bagus bodinya. Sampai akhirnya saya perkirakan umurnya Sarah waktu itu sudah sekitar 80-an tahun. So omah, so mesti begini DP jalan dan orang bilang. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Jatuh cinta raja itu. Kelihatan cantik. Sampai akhirnya dia punya niat hati yang tulus. Dia cinta, dia mau menikahi. Tapi malam hari, tolong keluar Kejadian 20 ayat ke-7. Tuhan datang kepada dia lewat mimpi. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Perhatikan. Kata doa pertama kali di Alkitab. Dengar baik-baik. Itu di ayat ini. Kalau saya dosen sekolah Alkitab ya. Saya seorang dosen. Jadi saya sering mengajar.
di sekolah-sekolah Alkitab. Dan dalam ilmu, saudara kalau kenal namanya ilmu penafsiran, hermeneutik, homiletika, ilmu khotbah, lalu semuanya, itu ada istilah namanya the law of first mention. The law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Kenapa ada istilah itu? Sebab kita mesti memperhatikan kapan sebuah kata pertama kali disebutkan di Alkitab. Agar supaya nanti dalam penjabarannya kemudian tidak mengalami deviasi atau penyimpangan. Nah, kata doa pertama kali yang Alkitab sebutkan itu muncul di sini. Dalam bahasa Ibraninya adalah palal, P-A-L-A-L. Palal, katakan sama saya, palal. Kan malam ini pertemuan berdoa ya, jadi saudara kenal ini. Kata palal itu artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Palal itu artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Jadi maksudnya doa itu adalah manusia diajak Tuhan untuk berkolaborasi, berpartner supaya memutuskan kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Keren gak saudara? Anda diajak bekerja sama. John Wesley pernah bilang begini, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, kita manusia gak bisa bikin apa-apa, bukan? Tapi tanpa manusia, Tuhan juga gak akan buat sesuatu. Tuhan butuh manusia supaya kehendaknya dapat dilaksanakan di muka bumi ini. Makanya dia tebus manusia ketika dia jatuh dalam dosa dan manusia itu datang kepadanya. Supaya kehendak Allah bisa dilaksanakan di planet bumi ini. Dan salah satu kehendak Allah dapat dilaksanakan lewat doa-doa kita. Makanya saudaraku, doa jangan cuma minta-minta inilah, minta itulah. Oke, ada waktunya kita seperti itu. Tapi berdoalah seturut dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 14. Sorry, saya tidak siapkan PowerPoint karena saya pikir supaya saya bisa lebih flowing in the spirit. 1 Yohanes 5 ayat ke-14. 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Malam ini multimedia bekerja keras. Haleluya. Ya. Ayo kita baca ayat ini. Penting sekali bagi saudara yang punya supaya benar doamu. Mungkin saya sudah doa berkali-kali kok dijawab-jawab. Doamu tidak sesuai dengan kehendaknya. Anda boleh sampai keluar urat leher, gulung-gulung berpuasa. Tapi kalau doamu tidak sesuai dengan Tuhan, tidak akan dijawab, cuma didengar. Dengar loh saudara. Ini yang saya bacakan ini, the law of prayer. Hukum daripada doa. Baca 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Menurut siapa? Kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Oleh sebab itu kenali kehendak Tuhan lewat Alkitab. Makanya kunci G lagi. Saudara kembali ke sekolah minggu. Baca kitab suci. Angkat suaramu adik-adik. Lebih keras. Bagus, baca. Doa. Kalau mau tumbuh. Bagus. Cocok sekali kamu jadi anak sekolah minggu ya. Saudara dengar baik-baik. Kita tahu lagu itu. Kita hafal lagu itu. Tapi kita tidak berkomitmen melakukannya. Jawab jujur. Adakah tiap hari saudara punya disiplin pribadi baca Alkitab. Mencari wajah Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Saudara yang lebih dari 5 tahun jadi Kristen, sudah selesai baca Kejadian sampai Wahyu enggak? Maka jangan heran doamu enggak dijawab. Karena bertabrakan dengan kehendak Tuhan. Saya beritahu saudara, tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan antara dua pesawat. Tabrakan terhebat di dunia adalah tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi kita. Dan sialnya kehendak Tuhan seringkali kalah dengan kehendak pribadi kita. Tapi seharusnya kita tunduk sepenuhnya dengan kehendak Bapa di sorga. Pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Tidak. Pernah lihat Yesus gagal? Tidak. Apa rahasianya? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kalau boleh saya nyanyikan, makananku ialah
melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Jangan pernah punya agenda pribadi, apalagi agenda tersembunyi. Belajar seperti Yesus Kristus. Dia menjadi berhasil sukses sampai titik darah penghabisan. Why? Karena dia sepenuhnya hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Cari tahu kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Hidupi kehendak Tuhan. Doakan doamu seperti kehendak Tuhan. Maka doamu, orang Surabaya bilang cespleng. Katakan sama saya, cespleng. Kan GSCS asalnya dari Surabaya. Jadi saya mesti kembali ke asal. Cespleng. Citu. Mandi. Tepat guna. Itu saudaraku ya. Haleluya. Sekarang kedua tangan saudara. Haleluya. Ngomong sama-sama. Tetaplah berdoa. Genggam erat-erat itu. Masukkan di jantung hatimu sampai bunyi belas masuk. Mantap ya. Haleluya. Yang terakhir sekarang. Ini gaya hidup kerajaan yang sifatnya mendasar saudaraku ya. Haleluya, ada banyak hal poin yang lain. Tapi saya mau ambil 3 poin yang mendasar sekali. Yang harus Anda lakukan tiap hari dalam hidup Anda. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sedemikianlah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu gaya hidup kerajaan saudaraku. Ya, dalam situasi apapun kita mesti belajar untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan betapa powerfulnya kalau kamu hidup dalam ucapan syukur. Tahukah saudaraku, mengucap syukur yang pertama itu berarti Anda bersetuju dengan kehendak Tuhan. Kalau orang bersyukur itu artinya, Tuhan, saya setuju dengan keputusanmu. Ya, agree with the Lord atau God's decision. Apapun keputusanmu dalam hidup saya percaya seperti Roma 8 ayat 28 mendatangkan kebaikan buat saya. Makanya saya cuma bisa kunci G. Ku bersyukur Bapa. Nyanyi. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oke, thank you. Bersyukur saudaraku. Haleluya. Ya, artinya kamu bersetuju. Saya bertanya pada saudara, orang yang gak setuju sama Tuhan itu gimana sih? Itulah Alkitab katakan bersungut-sungut. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, murmuring. Bahasa Jawanya lebih bagus lagi, ngedumel. Halo? Saudaraku, bersyukur itu artinya agree, setuju Tuhan. Oh, gak enak buat daging saya. Situasi saya lagi sulit. Tapi kalau ini keputusanmu Tuhan, saya setuju Tuhan. Oleh sebab itu saya cuma bisa bersyukur di hadapanmu. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Waktu kita bersyukur, saudara sedang menyelaraskan kehendak pribadi saudara kepada kehendak Tuhan. Synchronizing your will, mensinkronkan kehendak kita supaya terhubung dengan kehendak Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan kenapa Yesus berhasil. Tidak ada agenda pribadi, yang ada melakukan kehendak Bapa. Ketika kamu bersyukur, kamu digiring, disinkronkan untuk kamu masuk, terhubung kembali dengan kehendak Tuhan berlaku dalam kehidupanmu. Dan akibatnya kalau doa-doamu dinaikkan sesuai dengan kehendak Tuhan, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Katakan bersama saya, terhubung. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur?
kita bersyukur saudaraku, wow, akan merubah suasana hatimu yang tadinya negatif, yang tidak enak, ya gelisah, yang jengkel. Ketika kita beriman mulai ambil tindakan mengucap syukur, maka akan berubah menjadi positif suasana hati kita. Yang kendalikan siapa? Bukan Roh Kudus, kita sendiri. There is God's part and there is also our part. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita bersyukur, merubah suasana hati. Saudaraku tidak perlu saudara berdoa, jamah Tuhan, jadikan aku suka. Saudara bersyukur, tindakan saudara kerjakan sendiri. Maka suasana hatimu tadi yang negatif berubah menjadi positif. Dengar saudara, kalau suasana hatimu negatif, dengar saya, produk perkataanmu negatif. Apa yang dari dalam hati mengalir keluar lewat mulut, saudara. Makanya perlu dirubah suasana hati ini. Kita ini bisa berubah, tapi kita harus hidup dalam konsistensi gaya hidup kerajaan Allah. Ketika sudah mulai tidak enak hati, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ganti yang lain aja, ganti yang lain. Thank you Jesus. Jesus, ayo dong nyanyi. Thank you Jesus. Oh, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ya, suasana hatimu lalu berubah menjadi positif. Ketika suasana hati jadi positif, maka perkataan kita menjadi positif dan membangun orang lain. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mengucap syukur? Yesus memberikan teladan kepada setiap kita pada waktu dia menghadapi 5.000 laki-laki kelaparan. Total sama istri, anak-anak kurang lebih 15.000 orang. Katakanlah 12.000 orang. Saudaraku, bayangkan semua kelaparan. Kalau di Jakarta, di kota kita sekarang ini, ada 12.000 orang kelaparan kumpul jadi satu. Yang ada adalah demo. Dan waktu itu saudaraku, 12.000 yang kelaparan ini nuruti perkataan Yesus, suruh duduk dibagi kelompok-kelompok. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih makan mereka. Mereka bilang cuma 200 dinar, kasih makan, mau beli apa? Saudara, aku dikasih Tuhan, anak kecil dengar bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara tahu nama anak kecil itu? Roti boy. Dan anak itu datang membawa 5 roti. Saudara serius sekali dengerin. 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Yohanes pasal 6 menjelaskannya. Pada waktu Yesus terima, di tengah, saudara lihat ya, di tengah ketidakmungkinan dalam pikiran manusia. How come 5.000 roti, 2 ekor ikan kasih makan 12.000 orang? Di tengah ketidakmungkinan, dengar saya. Waktu Yesus angkat roti itu di hadapan Bapa dan dia menaikkan ucapan syukur. Ku bersyukur. Bapa, nyanyi semua. Yang di rumah nyanyi. Haleluya. Sebab kasih setiamu di tengah ketidakmungkinan, di tengah kesulitan, bahkan kekurangan, ku bersyukur. Mungkin ada yang saudara dalam keadaan sakit datang sekarang ini. Katakan, ku bersyukur. Saudara sedang difitnah orang, disalah mengerti orang, diperlakukan tidak adil. Katakan, we have to move in the opposite spirit. Kita mesti bergerak dalam roh yang berlawanan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Langsung katakan, Tuhan. Dan apa? Sudah tahu semua ceritanya kan? Mujizat terjadi. Semua makan kenyang. Udah, saya udah berhenti. Udah gak usah kasih tanda, saya udah berhenti. Semua saudaraku, semuanya makan kenyang, sisa 12 bakul. Murid-murid berkata,
12 bakul. 1 bakul buat Petrus, 1 bakul Yohanes, 1 bakul buat Thomas, 1 bakul. Yesus bilang, "Hus, enak aja." Loh, kenapa Tuhan? Kagak nabur mau menuai. Anak kecil ini yang berhak menerima. Dia yang nabur. Jangan mengharap tuaian kalau saudara tidak pernah menabur. Anak kecil ini, buat saya. Asik, saudaraku. Orang Surabaya bilang, asoi Pak D. Lalu Yesus berkata, "Hei, murid-muridku 12 orang, angkat 1 bakul masing-masing. Antar ini pulang." Dia lari pulang, anak itu diikuti 12 orang murid Yesus yang pada malu semua. Gue kira buat kita-kita. Iya, enggak nabur. Mau berharap menuai, kasihan deh loh gitu ya. Lalu anaknya pulang, "Mami, mami." Maminya buka. "Ada apa nak?" "Mami tahu nggak, tadi mami kan kasih aku makan jajan untuk supaya aku mau ikut KKR. Pembicaranya Yesus Kristus. Aku persembahkan semua mah. Tuhan kasih mujizat. Semuanya 12 bakul roti. Semua tersedia buat kita. 12 bakul sisa makanan mama." Mamanya bilang, "Puji Tuhan. Bisa persediaan 1 tahun. 1 bakul 1 bulan untuk tepat 1 tahun." Pelibat gandaan. Saya beritahu dengan kata lain. Dengan bersyukur Anda mengundang mujizat datang. Lai, 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 cek tung tung, cek tung, lai, lai, lai. Ayo bangkit berdiri. Haleluya. Ya, sekarang buka tangan saudara. Ayo semua. Katakan sama saya. Mengucap syukur. Genggam seperti ini. Masukkan di jantung hatimu sampai bunyi mak. Belas. Lalu jangan lupa tangannya ke gini. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Haya. Chú Giêsu thị à. Lai, lai, lai. Chú Giêsu chúa Giêsu thị. Sudah. Jangan ikuti arus perasaanmu. Jangan mau dikendalikan dengan situasi apa yang kamu lihat. Pertama, rejoice always. Tetap berdoa. Dan bersyukur senantiasa di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Ku bersyukur Bapa. Di tengah situasimu. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh ini kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes, Lord. Bersyukur Tuhan. Dengar, waktu berdoa jangan paksa Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Justru kamu waktu berdoa, apalagi berpuasa, di situ saatnya kamu mensinkronkan kehendak-Mu, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Justru pada waktu berdoa, pada waktu berpuasa sekalipun, kita dalam situasi menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan kita temukan, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, doamu pasti dijawab. Bapak, hamba berhenti berbicara, tapi aku berdoa bagi setiap umatmu di sini. Anugerahmu memampukan kami. Apapun pergumulan kami, kesusahan kami, penderitaan, penyakit apapun, kami mau hidupi gaya hidup kerajaan ini. Kami mau hidup dalam sukacita. Kami pilih berlian itu, bukan coklatnya Tuhan. Kami pilih bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan-Mu datang atas setiap kami. Kami mau tinggal dalam doa. Kami mau terus cari kehendak Tuhan. Kami mau selaraskan kehendak kami, perasaan kami, pikiran kami dengan kehendak-Mu. Terjadilah ya Tuhan. Your will be done.
Dan juga kami mau hidup dengan gaya hidup mengucap syukur di tengah keadaan situasi apapun. Sebab kami tetap percaya sampai hari ini Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu kau buat mujizat, hari ini mujizat tersedia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Amin.